Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan seorang mantan model majalah Playboy. Simak terus ceritanya ya. Christina Carlin Craft lahir di New Jersey pada tahun 1983, dibesarkan di South Jersey di sepanjang pantai. Ibunya bernama Dawn Ann Carlin dan ayahnya adalah Stuart Craft. Ibunya meninggal saat usia 30 tahun. Dia selalu tertarik dengan industri modeling dan hiburan. Pada tahun 2003, dia bertemu dengan pacar lamanya yang berubah menjadi tunangannya. Pada saat kematiannya, mereka telah bersama selama 15 tahun dan telah bertunangan. Pacarnya bernama Alexander. Dia selalu mendukung karirnya si Christina. Alexander membelikan sebuah apartemen di daerah elit Ardmore, Philadelphia. Berbicara tentang karirnya Christina, sedari kecil ia sangat menyukai dunia modeling. Dia sering berpartisipasi dalam banyak acara modeling. Christina menjadi sampul beberapa majalah termasuk Maxim, namun mimpinya selalu ingin menjadi sampul cover Playboy. Christina menjadi Playboy Cyber Girl of the Week pada tanggal 4 Mei 2009. Dia diundang ke mansion, pesta, dan untuk tes pemotretan Playboy. Saat ini Christina berusia sekitar 26 tahun, yang dianggap terlalu tua dan tidak pernah terpilih menjadi teman bermain di Playboy. Christina akhirnya pindah ke New York untuk melanjutkan karir modelingnya. Karirnya tidak melejit setelah penampilannya di Playboy. Dia dan tunangannya memutuskan untuk balik ke Ardmore, Philadelphia, sebuah apartemen kelas atas yang telah dibelikan untuknya oleh Alexander. Pada tanggal 22 Agustus 2018, tunangan Christina, Alex, menghubungi polisi. Dia belum bisa menghubungi Christina atau masuk ke dalam apartemennya. Polisi tiba dan mendobrak pintu apartemennya agar terbuka. Di sana, Christina ditemukan tewas di tempat tidurnya di bawah selimutnya. Dia telah dipukuli dengan sangat parah. Christina mengalami patah tulang di wajahnya, hidungnya juga patah dan dicekik. Dia pada saat itu baru berusia 36 tahun. Setelah menemukan Christina tewas, polisi memberitahu Alex yang telah menunggu di lorong. Jelas sekali bahwa dia sangat terpukul. Dia tersingkir dari daftar tersangka dengan sangat cepat karena dia berada di New York untuk bekerja pada saat kematian Christina. Alex telah beberapa kali menelpon Christina pada dini hari tanggal 22 Agustus. Dia memutuskan untuk memeriksa sistem keamanan dan melihat adanya aktivitas yang tidak biasa. Alex menghubungi polisi saat dia dalam perjalanan kembali dari New York. Polisi menyelidiki latar belakang Christina. Mereka mengetahui bahwa dia telah didakwa melakukan pelanggaran ringan pada tahun 2017. Christina bertengkar dengan manajer bar di sebuah restoran di Manhattan. Tuduhan itu akhirnya dibatalkan. Pada tanggal 18 Agustus, Christina mengajukan laporan polisi. Dia melaporkan bahwa dia telah dirampok. Dia mengatakan orang ini telah mengambil beberapa dompet, kartu kredit, dan perhiasan. Christina mengatakan saat itu dia pergi ke bar hotel di Center City di Philadelphia. Dia mengatakan pada saat itu dia bangun keesokan paginya dalam keadaan linglung dan merasa kalau dia telah dibius. Dia tidak dapat mengingat apapun. Christina juga mengkhawatirkan keselamatannya. Polisi memperoleh rekaman CCTV dari kompleks apartemen Christina. Polisi menetapkan bahwa Christina telah menggunakan aplikasi rideshare atau taksi online untuk diantar pulang pada malam perampokan. Sekitar jam 3 pagi ketika mereka tiba kembali di apartemen, Christina pingsan di kursi belakang dan sopir masuk ke apartemennya lalu mengambil barang-barangnya. Dia menghabiskan sekitar 1,5 jam di dalam apartemen. Kemudian dia kembali ke mobilnya dengan barang curian dan mengantar Christina ke dalam apartemennya. Polisi merilis foto dan foto pria yang terlihat dalam pengawasan CCTV itu. Polisi menggeledah catatan bank Christina
dan mengetahui bahwa kartu kreditnya telah digunakan di toko serba ada. Pria itu diidentifikasi sebagai Andre Melton. Dia memiliki riwayat kriminal dan dianggap sangat berbahaya. Di hari yang sama, saat jenazah Christina ditemukan, polisi memperoleh surat perintah penangkapan Andre atas perampokan tersebut. Polisi menemukan barang Christina di dalam rumah Andre, namun pada saat itu Andre sedang tidak ada di rumah. Akhirnya, polisi kembali melihat rekaman CCTV apartemen. Christina terlihat berjalan keluar dari kompleksnya pada malam pembunuhan. Beberapa jam kemudian, dia terlihat kembali dengan seorang pria yang tidak dikenalnya. Mereka kembali sekitar pukul 3.08 dini hari. Pria itu tidak terlihat keluar dari kompleks lagi. Apartemen Christina berada di lantai 2 dan ada aktivitas hingga pintu kaca gesernya terbuka sekitar jam 5 pagi. Diduga pelakunya melompat dari balkon rumahnya. Sebuah jejak sepatu ditemukan di dekat tempat si pembunuh melompat. Polisi pergi ke Center City untuk mendapatkan rekaman pengawasan dari tempat-tempat yang pernah dikunjungi Christina. Mereka dapat melacak pergerakannya. Dia terlihat dalam pengawasan sambil memeluk tersangka. Mereka akhirnya melakukan rideshare bersama atau memesan taksi online bersama. Dalam rekaman pengawasan CCTV yang dirilis ke media dan ditetapkan bahwa tersangka bukanlah Andre Melton. Gambar Andre Melton dan pembunuhnya dirilis ke media. Polisi tidak mengetahui apakah kedua insiden tersebut ada kaitannya. Pada tanggal 23 Agustus, polisi menerima panggilan telepon dari Andre. Dia mengaku merampok Christina tetapi mengatakan dia sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Polisi akhirnya dapat memastikan bahwa Andre tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Christina. Pada tanggal 25 Agustus, seorang pengemudi rideshare memberikan keterangan. Dia mengatakan bahwa dia telah mengantar Christina dan tersangka dari Philadelphia ke Ardmore pada malam pembunuhan itu. Dia mengatakan Christina telah memberhentikannya alih-alih menggunakan aplikasi tersebut. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa Christina memerlukan tumpangan karena ada orang di jalan yang selalu mengganggunya. Ia mengatakan Christina dan pria ini tampak ramah dan sangat mesra satu sama lain. Ketika mereka tiba, Christina tidak punya uang cash untuk membayarnya. Pria yang sedang bersama Christina ini menawari $100 jika si pengemudi mau tetap parkir di luar selama 10-15 menit. Mereka akhirnya bertukar nomor telepon. Supir rideshare tersebut pergi setelah 20 menit ketika tersangka tidak menghubunginya sama sekali. Sekitar jam 4 pagi, Christina bisa menelpon sepupunya. Christina tidak pernah berbicara dalam panggilan tersebut, tapi sepupunya dapat mendengar seorang pria di latar belakang menyuruhnya untuk tidak menelpon polisi. Pada tanggal 26 Agustus, seorang pria menelpon polisi. Dia bilang dia kenal dengan pria yang ada dalam rekaman pengawasan tersebut. Dia mengatakan dia pernah menjadi teman sekamar dari pria ini di fasilitas psikiatris di Philadelphia atau rumah sakit jiwa. Pria tersebut akhirnya diidentifikasi oleh salah satu anggota keluarganya sebagai Jonathan Harris. Dia dibebaskan dari penjara pada tanggal 15 Juli, hanya beberapa minggu sebelum Christina dibunuh. Pada tanggal 28 Agustus, polisi berbicara dengan saudara perempuan Jonathan. Dia mengatakan bahwa si Jonathan telah dibelikan tiket bus ke Pittsburgh olehnya. Pada tanggal 29 Agustus 2018, polisi dan Satgas Buronan di Pittsburgh memasang jebakan untuk menangkap Jonathan saat dia turun dari busnya. Ketika dia ditangkap, dia mencoba memberi nama palsu kepada polisi. Dia diwawancarai tentang malam pembunuhan itu dan Jonathan mengatakan bahwa Jonathan pernah melihat Christina di sekitar wilayah Philadelphia. Christina sendirian, jadi Jonathan mendekatinya dan Christina pun tampak ramah. Jonathan mengatakan pada saat itu dia sedang mabuk dan mengkonsumsi marijuana, menggunakan kokain dan sedang minum minuman. Ia juga mengatakan menggunakan K2 atau ganja sintetis.
Jonathan mengatakan mereka memutuskan untuk kembali ke apartemennya dan Jonathan akan menjual kokain kepada Christina. Mereka sempat berhubungan badan, tetapi Christina marah ketika dia ditagih sama Jonathan untuk membayar kokainnya dengan uang. Menurut Christina, berhubungan badan dengannya sudahlah cukup untuk membayar narkoba tersebut. Dia mengatakan Christina mulai berteriak-teriak dan marah lalu memukulnya dengan botol anggur dan segalanya menjadi tidak terkendali. Namun anehnya, laporan toksikologi Christina membuktikan bahwa dia tidak mengandung kokain dalam sistem tubuhnya. Jonathan mengaku berbohong dan mengatakan bahwa dirinya panik dan mengira Christina masih bernapas saat hendak pergi. Jonathan mengaku dia menutupi badan Christina setelah dia membunuhnya dan mengganti beberapa pakaiannya ketika dia pergi karena pakaiannya berlumuran darah. Jonathan juga mengaku melompat dari balkon rumahnya untuk menghindari kamera CCTV. Jonathan Harris didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dan ketiga. Di persidangan, dia mengaku tidak bersalah. Jonathan akhirnya dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ya itulah guys, kasus pembunuhan seorang mantan model Playboy yang dibunuh secara tragis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.